Oke, selamat siang Bang Oke, Suma. selamat siang juga, Bung. Ini ada tema kita menarik terkait siapa nabi atau pengajar palsu. Apakah bekerja di Islam atau berkarya di Kristen? Waktu dan tempat disilahkan. Oh, kalau di Islam Bang Suma, kalau ya nabi palsu itu yang dimaksud nabi palsu itu siapa ya? Kalau di Islam, nabi palsu itu adalah pemimpi atau pengajar palsu yang tidak diberi wahyu tetapi menulis kitab. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 75, 76, 78 dan seterusnya. Gitu, Bang. Eh, Contoh, apakah ada kisah di dalam Al-Quran, misalnya ada nabi atau rasul yang disebut nabi palsu begitu? Eh, Tidak ada Nama-nama nabi. dalam Al-Quran yang Tidak ada. dilari dia seorang nabi palsu begitu? Tidak ada, Bang, tidak Apa? ada. Tidak ada. Berarti semua nabi-nabi di Al-Quran itu tidak palsu, asli semua ya, nggak palsu ya? Yang diceritakan di Al-Quran itu para nabi, yang diceritakan juga ada terkait dengan orang-orang yang merubah-rubah firman Tuhan. Itu. Dan itu Itu disebut disebut nabi palsu. pengajar palsu. Emang kalau di Islam ada ya orang-orang yang berubah-ubah firman Tuhan juga begitu? Ada. Contohnya siapa Bang Suma? Paulus. Paulus. Emang di Al-Quran ada Paulus juga? Ada Enggak Paulus ada. tertulis juga? Enggak menyebut nama, tetapi kan terbukti Paulus merubah firman Tuhan. Itu kan di Kristen Bang. Nah, itulah yang dimaksudkan Itu kan Islam Al-Quran datang meluruskan agama-agama setelah dan sebelum Islam. Oh. Iya. Tapi kalau di Kristen itu, kalau yang disebut nabi palsu itu orang yang menolak nama Tuhan. Yang menolak nama Tuhan itu ya. Coba baca Bang Yeremia 23 ayat 25 sampai 28. Iya, nomor 15-nya coba. Nomor 15. Iya, coba dibaca. Yeremia berapa? Yeremia 23 kan? Yeremia 23 ayat 25 sampai 28. 15-nya dulu dibaca bagus supaya kita tahu arah daripada nabi palsu yang dimaksud itu kemana. Bisa dibacain nggak Bang? Apa aku lagi lolet ini? Bisa nggak dibacain di kitab Yeremia? Iya. Di data 15-nya itu dikatakan bahwasanya nabi-nabi palsu itu berasal dari para nabi Yerusalem. Dia berasal dari Yerusalem. Itu nabi-nabi palsunya diterangkan di situ. Jadi nabi-nabi palsu itu berasal dari Yerusalem yang telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Jadi nabi palsunya berasal dari Yerusalem. Bukan dari luar nabi lain gitu, Bang. Orang Yerusalem kan orang-orang Yahudi Israel semua Bang. Nah, itu dia, nabi palsunya dari sana. Iya, orang-orang Yahudi Israel semua. Jadi yang Bang Suma maksud nabi palsu di orang Yahudi ini siapa? Contohnya, sebutkan satu namanya yang boleh Suma anggap itu nabi palsu. Boleh baca 2 Petrus 2 nomor 1. Coba. Coba bacain dong. Aku lagi lobet nih HP-nya nih lagi lobet nih. Oke. Tuh. Sebagaimana dahulu Bacain. sebagaimana dahulu di tengah-tengah berapa? 2 Petrus 2 nomor 1. 2 Petrus 2 ayat 1 ya. Nanti aku baca deh. Coba bacain, tolong bacain dong. Oke. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian juga sekarang di tengah-tengahmu muncul hadir pengajar-pengajar palsu. Mereka akan memasukkan
pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, sekarang siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran baru di dalam kitabnya orang Yahudi? Ya, yang memasukkan itu manusia sendiri, bahkan ada pendeta-pendeta, bahkan penginjil sendiri yang melakukan apalagi di zaman modern ini, Bang. Ini perjanjian lama kitabnya Yahudi. Ini perjanjian baru. Ini perjanjian baru kitabnya Kristen. Digabung kitab ini kitab terdahulu punya Yahudi, dimasukkanlah kemudian menjadi satu. Itu nama kitab yang Bang Suma bilang itu apa? Tanak ya. Ini Tanak. Ini perjanjian baru. Tanak. Digabung menjadi satu. Yang satu itu namanya apa itu? Brit Kadasa bukan? Ya, betul. Nah, sekarang Tanak sama Brit Kadasa itu kan yang kitab asli. Tanak sama Brit Kadasa itu kan yang asli. Nah, sekarang menjadi satu kitab begini. Digabung menjadi satu. Nah, siapa yang menambahkan pengajaran Tanak masuk yang disebut kemudian perjanjian baru? Oh, itu Tanak sama Brit Kadasa itu disatukan karena itu saling berhubungan, Bang, saling berhubungan, saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Berarti sudah terjawab, ada yang memasukkan pengajaran-pengajaran kan? Iya, rasul-rasul itu yang menyatukannya. Ya. Biar jemaat lebih mudah membaca dan memahami. Sekarang pertanyaannya, lebih mudah dipahami dan dimengerti. Muncul itu kan pertanyaan. Yang masukin itu bukan rasul-rasul, Bang. Rasul-rasul penginjil. Pemberita firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang Yahudi, otoritas Yahudi memakai perjanjian baru di dalam sinagoge? Perjanjian baru di dalam sinagoge. Iya, waktu ini pertanyaan kamu sebelum Yesus atau Yesus lahir atau sesudah? Sekarang mereka pakai dua-duanya, Tanak dan Kadasa mereka. Mereka pakai dua-duanya itu. Orang Yahudi diharamkan membaca perjanjian baru. Begini Bang, Bang Suma nggak paham nih. Memang ada orang Yahudi itu yang tidak meyakini perjanjian baru karena mereka meyakini Yesua Masya atau Yesus itu belum datang ke bumi. Tapi ini dua pendapat. Ada Yahudi yang mengatakan Yesua Masya itu sudah datang ke bumi sebagai juru selamat. Ada juga Yahudi yang lain yang sudah memahami dan mengerti bahwa Yesua itu sudah datang ke bumi. Jadi orang Yahudi itu bukan seragam pendapatnya bahwa Yesus atau Yesua itu belum datang ke dunia. Ada juga yang disebut sekarang Bang Suma Yahudi Mesianik. Yahudi Mesianik itu Yahudi di Israel yang sudah percaya dan meyakini bahwa Yesua Amasya atau Yesus itu sudah datang kedua kalinya sebagai manusia. Itu. Jadi Yahudi Mesianik inilah yang mengajar di sinagoga atau gereja. Dia itu selain mengajar perjanjian lama dan perjanjian baru yang nama aslinya Tanak dan Brit Kadasa itu, Bang. Kalau Yahudi yang lain, misalnya Yahudi Ortodoks dan Yahudi yang lain, memang mereka di sinagoga itu mereka tidak mau kitab Brit Kadasa tidak mau ajarkan di sinagoga kepada jemaatnya karena buat apa mereka memberikan pengajaran itu sedangkan mereka belum percaya kedatangan Yesus Masya ke dunia ini. Itu kan sama saja bodoh begitu. Jadi jangan beranggapan kalau semua orang Yahudi itu tidak
belum percaya kedatangan Yesua Masih itu pendapat yang salah bang, karena di zaman modern ini, di zaman sekarang ini di Israel Yahudi itu mereka sudah pintar-pintar bang, sudah pandai-pandai, mereka sudah meyakini kalau Yesua Masih itu sudah pernah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, begitu bang. Jadi jangan beranggapan kalau semua orang Yahudi itu belum percaya kedatangan Yesua Masih. Tidak semuanya bang, sudah banyak juga di Israel sana. Teman saya ke Israel banyak ketemu Yahudi Mesianik di sana kok. Teman saya itu sering ke Israel loh. Saya Holy Land. Dia sering ketemu orang Yahudi Mesianik dan orang Yahudi aja. Begitu bang Suma. Iya, maksud saya Jadi gini kalau bang. anggapan, iya. Maksud saya gini. Kalau anggapan dibilang orang Yahudi di sinagoga itu cuma mengajarkan kitab Tanakh, itu kekeliru aja tuh bang. Iya, maksud saya gini bung. Siapa yang memasukkan pengajaran asing ke dalam kitabnya orang Yahudi berdasarkan 2 Petrus 2 ini? 2 Petrus, sudah coba bacain dong, bacain bunyinya begini. Yang bang. tadi Bacain. itu, yang tadi yang saya katakan kepada saudara, yang tadi itu. Coba bahas. Sebagaimana dulu di tengah-tengah jemaat Elohim ada tampil nabi-nabi palsu, demikian juga di tengah-tengahmu ada pengajar-pengajar Perikopnya di atas itu tentang apa? Judulnya di atas, perikopnya Kalau di kita- atas. kalau kita, Enggak, kalau bukan, kita berbicara- bang, kalau begini bang, enggak, kalau kita membaca Alkitab itu kita juga harus baca perikopnya di atas atau judulnya di atas apa. Perikop atau judul-judulnya di atas kan, misalnya kelahiran Yesus Masih kan ada judulnya di atas, baru ke bawahnya itu ayat-ayatnya semua. Jadi kalau yang baca Nabi-nabi. Alkitab itu baca perikop-perikopnya juga atau judul-judulnya bang, supaya kita jangan Ya. salah paham begitu. nabi-nabi Enggak, kalau di 2 Petrus ini Pak, Bang Suma ini kalau enggak ini adalah pengajaran tentang waspada terhadap nabi-nabi palsu. Jadi kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu. Bahkan di zaman modern ini Bang, nabi-nabi palsu itu kelihatan loh. Misalnya yang Nabi-nabi mengajarkan enggak, kalau di Kristen itu Bang yang mengajar yang disebut nabi palsu itu adalah nabi-nabi yang menolak Tuhan yang benar. Yahweh Yesus itu ditolak, tidak mau menerimanya. Itulah yang disebut dengan nabi-nabi palsu bang. 2 Dan Petrus. itu yang menambai firman Tuhan, mengurangi firman Tuhan. Itu juga disebut nabi-nabi palsu kalau di Kristen bang. Jadi di Kristen itu yang mengajarkan nama Tuhan yang salah dan menambai firman Tuhan, mengurangi firman Tuhan. Itu semua disebut orang nabi-nabi palsu. Kalau di Kristen itu semua tergolong nabi-nabi palsu. Kalau di Islam saya nggak tahu juga sih yang mana yang disebut nabi palsu. Tapi kalau kami di Kristen itu bang, yang menolak nama Yahweh Yesus Masih itu nama asli, itu disebut nabi palsu atau antikris atau Soten Hamasya. Juga yang menambahi firman Tuhan, mengurangi firman Tuhan, itu juga disebut nabi palsu dalam kekristenan bang. Oke. Itu. Di kitab Anda sendiri 2 Petrus 2 nomor 1, demikian juga di tengah-tengahmu akan muncul pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Berarti itulah yang disebut di sini, misalnya orang-orang di zaman modern ini kan banyak yang Kenapa di zaman modern? Ini kan kita kan sudah hidup di zaman modern Bang Suma. Kita bicara dalil. Kita bicara dalil 2 Petrus 2, demikian juga di tengah-tengah kalian. Kalian di situ adalah orang-orang yang hidup di abad pertama. Iya, kan nabi palsu.
Nabi Bang palsu, Suma. pengajar-pengajar palsu itu datang di abad pertama memasukkan pengajaran-pengajaran sesat ke dalam ajaran Yahudi. Sekarang siapa yang memasukkan ajaran-ajaran ke dalam ajaran Yahudi pada zaman itu? Makanya tadi kan saya bertanya sama saudara, ini kan ada kitab nih, ini kitabnya orang Yahudi, ini murni Iya. kitabnya orang Yahudi. Iya, Tiba-tiba ada yang memasukkan pengajaran baru, ada Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Dan sekarang sudah digabung menjadi satu kitab sekecil ini, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Siapa mereka ini yang perjanjian baru ini? Apa ini perjanjian baru? Perjanjian baru ini apa? Kenapa bisa masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi? Itu kan saling melengkapi, Bang. Ya itu Anda, tapi kan kitabnya Yahudi sudah lengkap. Begini, Bang. Kitabnya Yahudi sudah lengkap, kenapa ditambahi lagi kitab baru? Bang, kitab perjanjian baru itu aslinya berbahasa Ibrani loh, Bang. Dari luar mereka mencampur adukan dengan kitab bahasa Yunani, namanya perjanjian baru. Kenapa beda? Tuhannya beda. Kenapa harus memasukkan pengajaran asing masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi menjadi satu? Enggak, Kenapa? begini, Bang. Iya, itu iya saya tahu Bang Suma ngomong seperti itu karena Bang Suma beranggapan kitab perjanjian baru itu aslinya berbahasa Yunani, padahal para ahli sekarang, Bang, banyak bukti-bukti para ahli sekarang yang tidak mempercayai kalau kitab perjanjian baru itu berbahasa. Dengar dulu aku ngomong, Bang. Ini kitabnya orang Yahudi. Ini kitabnya Yahudi. Ini sudah lengkap ajaran mereka. Baru itu Ibrani, Bang. Elohim. Mereka ibadah, mereka sunat, mereka tidak makan babi, mereka menyembah Elohim, mereka kemudian masuk ke rumah ibadah mereka, sinagoge. Ajaran mereka sudah lengkap ini. Kenapa tiba-tiba Kristen dari Barat memasukkan ajaran asing menjadi satu kitab? Jadilah begini. Bang, saya kasih tahu ya, di kitab perjanjian baru itu tentang kisah Yesus Masya selama di bumi ini. Kenapa digabung di kitabnya orang? Kenapa nggak berdiri sendiri aja? Tentang Yesus selama di bumi ini, itu kan saling melengkapi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa harus dimasukkan ke agama Yahudi punya kitab? Kenapa Kristen tidak berdiri sendiri saja? Kan beda Tuhan. Beda Tuhan, beda kitab, beda nabi, beda rasul. Kenapa digabung masuk di ajarannya orang? Emang kalau saya tanya, Bang, memang kalau di perjanjian baru nama Tuhannya siapa coba? Kristus. Di sini Elohim. Dua Tuhan yang berbeda, satu ciptaan, ini pencipta, yang mereka tuhankan pencipta, yang Kristen tuhankan ciptaan, anak orang. Kenapa digabung jadi satu begini? Saya tahu sekarang pemahaman Bang Suma, saya tahu sekarang karena Bang Suma beranggapan bahwa Yesus atau Yesua itu bukan Tuhan kan menurut pemahaman ya memang Bang Suma. Bukan Tuhan. Tuhan dari mana? Tuhan dari Hongkong, Tuhan dari gereja, iya. Tuhan dari kuburan, iya. Ini kitabnya Yahudi sudah utuh, kenapa dicampurkan kitabnya kalian? Kenapa? Iya, saya tanya dulu, Bang. Kalau nama Tuhannya orang Yahudi siapa coba? Mereka menyebutnya Adonai atau Hashem. Dalam kitab Tanakh nama Tuhannya orang Yahudi siapa coba? Mereka menyebutnya Hashem, Yehova. Oh, enggak. Kalau Hasem, Yehova, Adonai itu, Bang, gelar itu bukan nama Tuhan orang Yahudi itu Yahweh, Bang. Ada nggak kemudian mereka punya Tuhan bergelar Kristus? Tuhannya Yahudi. Bukan Kristus kalau makanya beda Tuhannya. Enggak, kenapa digabung? Bang, saya ngomong. Kenapa digabung? Kalau kan dikatakan begini, Bung. Karena sebagaimana dahulu ada nabi-nabi palsu. Ada nabi-nabi palsu hadir di tengah-tengahmu, di tengah-tengah umat Israel, umat Elohim. Demikian juga
di tengah-tengahmu tampil pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan, memasukkan nih. Umat Islam punya Al-Qur'an. Umat Islam punya Al-Qur'an. Umat Islam tidak memasukkan umat Islam tidak memasukkan ke kitabnya Yahudi Al-Qur'an. Enggak. Berarti umat Islam tidak termasuk yang memasukkan pengajaran sesat. Nah, satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang memasukkan pengajaran asing ke dalam kitab Yahudi hanya Kristen. Berarti yang menggenapi nubuatan pengajar-pengajar palsu memasukkan pengajaran asing ke dalam agama Yahudi, agama Kristen. Ini buktinya. Nih, menjadi satu kitab. Kenapa Anda memasukkan kitab asing ke dalam agama Yahudi, kitabnya Yahudi? Kenapa? Enggak. Itu Yesus atau Yesua kan orang Yahudi, orang Ibrani, Bang. Apakah Yesus Bukan mengenal orang- Apakah Yesus mengenal kitab ini? Perjanjian Baru? Tidak. 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 Kristen atau itu kan dia sendiri. Tidak. Yesus mengenal buku ini enggak? Tidak. Perjanjian Baru. Enggak, saya kasih tahu Bang Suma, perjanjian baru itu tentang semua kisah yang terjadi bukan selama itu. Yesus di bumi ini. Oke, itu tulisan wartawan. Itu tulisan wartawan yang mengumpulkan cerita tentang Yesus. Apakah Yesus mengenal catatan-catatan pewarta ini yang kalian sebut perjanjian baru? Yesus kenal nggak? Ya dia tahu lah kan, dia kan Tuhan, dia mau tahu. Di mana dalilnya Yesus mengenal buku-buku ini? Perjanjian baru. Ada dalil? Ada? Itu kan perjalanan dia selama Saya tidak tanya itu. Ada dalilnya Yesus tahu buku ini? Ada? Ya, Nggak ada. Dia kan tahu, pasti tahu. Nggak ada. Yesus kenal nggak buku ini? Kalau dia tidak tahu, berarti dia tidak mau tahu dong. Yesus tahu nggak buku Bible ini? Yang ini? Perjanjian lama ini? Tahu. Yesus tahu nggak buku ini? Bahkan saya kasih tahu Bang, waktu Yesus atau Yesua di bumi ini, dia di sinagoga dia mengajar kitab Tanakh loh Bang. Oke, dia mengajar kitab Tanakh. Oke, berarti ini selama dia di kitabnya bumi dia mengajar Yesus. kitab Tanakh. Ini kitabnya kitab Yesus. Tanakh. Apakah ini kitabnya Yesus? Apakah ini kitabnya Yesus Perjanjian Baru? Iya, itu dia sendiri yang ditulis. Di mana Yesus mengajar kitab Perjanjian Baru? Di mana Yesus mengajarkan buku ini? Dia mengajar, itu ada kisahnya yang mengajar di sinagoga. Iya, ini yang diajarkan Yesus. Ini yang ku bilang, ini ajaran asing. Nih, di mana ajaran asing ini pernah Yesus ajarkan? Bang Suma, mana? Coba tunjukin ayatnya. Kalau perjanjian baru itu ajaran asing. Itu adalah Suma. Enggak, bagaimana mungkin perjanjian baru itu ajaran asing? Nah, itu yang pelakunya semua di dalam orang Ibrani semua, Bang. Tidak ada orang Yunani sama Arab. Ada buku saya semua pelakunya di dalam, tokoh-tokohnya di dalam orang Ibrani semua. Oke, nah ini Tokoh-tokohnya di dalam perjanjian baru orang Ibrani semua, Bang. Nah ini Tidak ada orang Yunani sama Arab. Ini abang. Ini kitabnya Yahudi nih. Tokoh-tokohnya orang Ibrani semua di dalam itu, ini Bang. kitabnya Bukan tidak ada Yahudi. orang Arab sama Yunani. Ini kitabnya Yahudi Semua tuh. tokohnya orang Ibrani. Nih, Itu Bang, paham Bang. Bang nih. Ini Itu saling melengkapi ini antara kitabnya orang keduanya. Yahudi. Nih, Perjanjian Lama kitabnya Yahudi. Di sini tidak ada Lukas, tidak ada Markus, tidak ada Matius, tidak ada Roma, tidak ada Galatia, Filipi. Ini utuh kitabnya Yahudi. Iya, memang tidak ada. Ini itu kan kitab ini ini kitabnya orang Roma. Ini kitabnya orang Roma. Ini kitabnya orang Roma. Kenapa kalian memasukkan buku ini ke dalam kitabnya orang Yahudi? Kenapa? Karena itu yang perjanjian baru itu kan tokoh-tokohnya di dalam orang Ibrani semua. Ya, terus kenapa digabung di agama kitabnya orang? Kenapa dimasukkan pengajaran asing ini masuk ke kitabnya orang? Kenapa? Iya, dimasukin karena sesuai dengan tidak menyimpang dari firman Tuhan, Bang. Kok tidak menyimpang? Ini haram babi. Ini haram babi. Ini enak babi. Ini haram babi, ini enak babi. Kenapa digabung antara dua pengajaran yang berbeda?
ajaran bertentangan. Kenapa? Ini hari Sabat, ini hari Minggu, kenapa digabung? Ini Tuhan Tidak. bukan manusia, ini Tuhannya manusia, kenapa digabung? Oh begitu, iya saya tahu, iya teman Bang Sumam, iya. Itulah Itu yang semuanya dimaksud karena pengajaran Bang, asing yang Bang, membinasakan, yang masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi begini. Bang, itulah ulah nabi-nabi palsu di Kristenan namanya itu, Bang. Terima Tidak kasih Anda disuruh, sudah mengakui. iya itulah ulah nabi. Terima saya kasih tahu kasih. ya, Anda sudah ulah nabi mengakui. palsu. dengar Bang, ulah nabi palsu di Kristenan, kitab asli melarang makan babi. Orang-orang Kristen menyuruh, ada yang menyuruh. Udah ya, abangku ya. Halo, selamat asar. Halo. Selamat asar, Bang. Lalu juga Iya, iya. Katolik Protestan. Kristen. Oke, silakan buka kamera, Bang. Kita diskusi, silakan. Diskusi santai kita ya. Lanjut. Aduh, digeruduk nanti saya, bro. Kalau saya buka kamera, bro. Digeruduk gimana maksudnya? Digeruduk. Kan kita lagi diskusi, Bang. Jadi kebiasaan menghujatnya jangan dilakukan di sini. Digeruduk maksudnya. Ayo kita diskusi yuk. Ya, kalau saya cuma diskusi boleh aja, tapi kalau digeruduk gimana? Kalau abang nggak digeruduk masalahnya. Kalau kebiasaan Kalau menghujat saya jangan dibawa di pasti sini digeruduk. biar nggak digeruduk. Karena kalau saya bicara sesuai fakta, nah itu digeruduk biasa orang. Oke, kalau gitu silakan bicara fakta, silakan kita buktikan, Bang ya, silakan. Ya, Oke, silakan faktanya gini, bro. kita. Di dalam Al-Quran, Allah SWT itu punya Tuhan dia. Oh, iya. Ah, Oke, bisa dibacakan. Bisa. Iya. Oke, silakan. Kan Al-Quran ini dikatakan orang Islam, dia itu 100% perkataan Allah SWT. Jika Iya. kata orang Islam. Nah, karena dari itu bertolak dari situ, kita bacalah di surat Iya. An-Naml ayat 91. Allah SWT berkata begini di An-Naml 91. Apa katanya? Katanya begini dia membuat suatu pengakuan yang dahsyat, bombastis dan lain-lain. Wah, Oh gitu. begini pengakuan Allah SWT di An-Naml 91. Iya. Aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Nah, ngeri kan? Allah SWT menyembah Tuhan negeri ini, dan dia ada yang perintah dengan dia. Nah, ketawa ini kan. Makanya jadi dongeng kan, jadi lucu kan. Allah SWT jadi diperintahkan ya. Nah, pertanyaannya siapa yang memerintahkan oleh SWT dan Tuhan siapa yang disembah oleh SWT di An-Naml 91 itu, bro? Oke, baik. Iya, jangan pakai kungfu ya ini ya. Iya, Jawabnya. baik. Yang di Ya. bawah sabar. Oke. Sekarang Al-Quran itu diwahyukan untuk Allah atau untuk manusia? Jawab aja, bro. Yang berkata di situ siapa? Ini dulu Nggak yang penting harus saya, Anda yang tahu. berkata itu yang saya pentingkan. Nggak bisa Siapa yang berkata di begitu. situ? Oh, nggak bisa ya. Oh, ya udahlah kalau Nggak bisa kalau Anda tidak nggak bisa Oke, kalau nggak bisa jawab ya udah. Mohon maaf ya. Wajar Anda diseruduk Iya, karena wajar. Anda Memang memahami susah sulit itu, bro. kitabnya orang dengan Pertanyaan itu menggunakan sulit otak memang. babi. Karena sudah diakui 100% Anda kan dari awal. menggunakan otak babi Anda untuk mengkaji Quran nggak otak bisa. kambing memang bodoh, bro. Karena kalian sudah mengakui 100% katanya kan. Otak babi Kalau tadi itu kasih bukti, nggak kalian bilang bisa otak babi dipakai itu untuk pintar, bro. mengkaji Orang Cina otak Quran. babi pintar semua. Otak babi Terus orang gitu. Islam itu makan kambing jadi bodoh. Pantasan tidak mau Bodoh buka mereka. kamera karena Nggak otak bisa babi gitu. Masakan membedakan terjemahan. 100% dan Jadi tidak kalau 100%. Tadi kan dikatakan kalian bilang 100%. ya Bapak dimuliakanlah Nah, ternyata pas namamu. dikasih ayat ini kalian bilang, oh, Bapak bukan dia memuliakan yang Bapak, bicara. gitu kan.
Berarti Bapak muliakan Bapak ya. Bapak Oke, bro, ya. muliakan dan namamu. Berarti Bapak Bisa dijawab, muliakan ya? Bapak. Nggak bisa dijawab. Nggak bisa dijawab. Yang fakta itu Selesai kau, ya. ada Tuhan turun ke bumi Ada berdoa Tuhan kepada di Tuhan dalam yang batu, ada di langit. terus disembah-sembah. Nah, itu memang botol itu. Makanya sampai sekarang nggak Masalah maju-maju. generasi, masalah generasi. Ah, main Ada mute Tuhan sudah. turun ke bumi ya sudah. Selesai. Ya, Anda turunkan. turun di bawah. Turunkan. Silakan. Anda tidak punya kapasitas diskusi dengan saya. Maaf ya. Halo Juma, jumpa lagi dengan Halo, saya. Iya, silakan buka kameranya. Ya Juma, bagaimana Juma? Apakah kamu sudah waras? Buka kamera. Iya. Ya, Ini Juma. tema terkait dengan pengajar atau nabi palsu. Iya Juma, pertanyaan saya tadi belum kamu jawab, siapa yang menyaksikan Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi Muhammad? Jawab dulu, Tadi saya, Juma. iya. Jadi pencipta langit dan bumi yang kami sembah itu Allah. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat. Sementara Anda ingin mengatakan ada orang yang melihat Allah berwahyu, mengirimkan wahyu atau menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Allah itu tidak bisa dilihat. Bagaimana Anda menuntut saksi harus ada manusia yang melihat Allah? Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 5:37, Bapa tidak bisa dilihat. Kalau Satu tidak bisa tema. dilihat, berarti apakah sama halnya ini diimani saja? Ya, namanya iman itu sesuatu yang tidak dilihat, Bung. Itu iman. Oke. Nah, Oke, sekarang Juma. tunggu. Saya sudah mengatakan bahwa Berapa menit yang ditunggu, Juma? yang Bosnya menjadi dengarkan kalau terus kamu yang berbicara. ya sudah, sekarang kau yang bicara. Tolong tunjukkan siapa yang melihat Bapa Elohim berfirman kepada Paulus. Silakan. Oke, Juma. Pertanyaan saya, siapa yang menyaksikan itu? Kamu tidak bisa jawab loh. Oke, sekarang giliranmu menjawab pertanyaan saya. Nah, jadi seperti yang ku sampaikan tadi, buat pengakuan kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Bisa? Tidak ada yang kita bisa melihat, tidak ada yang bisa melihat Allah. Anda menuntut siapa saksi melihat Allah? Tapi kenapa bisa Siapa? ini Bang Juma? Jangan dulu. Siapa Kenapa bisa? Sabar, gantian. Siapa yang melihat Bapa Elohim berfirman kepada Paulus? Jawab, silakan. Siap, ini pertanyaan saya Juma. Kita tuntaskan dulu ini pertanyaan saya, baru aku jawab. Siapa yang melihat Bapa Elohim, Tuhannya Yahudi berfirman kepada Paulus sehingga Paulus Nanti akan- memiliki 13 buku? Jawab. Iya, saya akan jawab, tapi dituntaskan dulu pertanyaan saya. Siapa yang menyaksikan Al-Quran Kan itu sudah ditulis? jawab tadi. Tidak ada manusia Siapa? yang melihat Allah, nggak ada. Kalau Nggak ada. tidak ada yang menyaksikan, lalu kenapa bisa ada itu Al-Qurannya? Iya, karena Kitabnya. wahyu itu adalah bisikan ilham ke dalam hati seorang nabi. Bukan Disampaikan dilihat kepada nabi melalui Roh Kudus. Yang sementara begini, kamu bilang disampaikan kepada Nabi, sementara yang menulis itu katamu tadi sahabat-sahabatnya. Mana yang Ya. benar ini? Nah, Nabi menerima wahyu itu, lalu Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Sekarang giliran saya bertanya, siapa yang melihat Siapa nama Elohim? sahabat-sahabatnya itu, Juma? Siapa yang melihat Siapa nama Elohim sahabat-sahabatnya? berfirman Yang kamu kepada maksud? Paulus? Jawab. Ya nanti saya jawab nanti. Siapa nama sahabat-sahabatnya? Jawab. Sesuai data ya di Al-Quran. Jawab, siapa yang melihat Elohim, Tuhannya Yahudi berfirman kepada Paulus? Jawab. Gampang kali jawabannya itu, Juma. Jawab dulu pertanyaan saya. Saya dulu yang bertanya. Apa tadi. jawabannya? Jawab. Siapa nama sahabat-sahabatnya itu? Saya Itu tidak bisa menjawab pertanyaanmu, titik. Sekarang Anda yang jawab pertanyaan saya. Silakan. Kalau kamu tidak bisa bertanya, kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya, lebih bagus tutup aja komal ini. Enggak bisa kau atur-atur saya. Kau sudah bukan lagi namanya menjajah.
Sekarang giliran kau menjawab. Siapa yang menjadi saksi Tuhannya Yahudi datang berfirman ke Paulus? Jawab. Sebelum kamu jatuh, Eh, kau kenapa ini? Kau kenapa? Pengaruh babi? Terlalu kencang kau makan babi? Terlalu kencang. Saya bertanya kok kamu gak pernah mau jawab pertanyaan saya gitu loh. Siapa yang menjadi saksi Tuhannya Yahudi Elohim berfirman kepada Paulus sehingga 13 buku Paulus kalian jadikan sebagai kitab suci? Jawab. iya, siapa yang menyaksikannya? Itu yang kutanya cuma. Siapa yang Kan menyaksikannya? sudah ku jawab tadi, bloon. Saya sudah jawab, bloon. Sudah ku Apa jawab. jawabannya? Saya mengatakan tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Oke, jadi ketika Iya, kau minta jawabannya apa saksi, jawabannya? itu jawabannya, bloon. Itu jawabannya. Sekarang Jawabannya apa, giliranmu. Cuk? Jawabannya apa? Sekarang Yang giliranmu. Sekarang giliranmu menjawab. Siapa yang menjadi saksi Tuhannya Yahudi berfirman ke Paulus sampai 13 buku ditulis Paulus dan kau jadikan sebagai firman Tuhan. Siapa saksinya? Jawab. Kamu mau memberikan pertanyaan sementara jawaban saya belum kamu jawab. Ya udah, kalau gitu kamu ke gereja colok pantat pendeta, isap anusnya biar kau waras. Kampus. Anus. Karena dari mulut kamu nggak bisa. Nah, coba siapa tahu dari lubang pantatnya kau bisa. Iya kan ya? Blow on kali dia. Lubang pantat pendeta itu kau isap, mana tahu kau bisa dapat ilmu di situ. Karena kau dari mulutnya kau nggak dapat ilmu. Siapa tahu dari lubang pantatnya kau bisa dapat ilmu. Iya kan? Pendetamu kasihan itu, koar-koar gereja, kau tidak pahami apa yang disampaikan. Masa kau nggak bisa sampaikan ilmunya pendeta di sini? Harusnya pendetamu kan sudah ngajarkan siang malam tuh, yang menjadi saksi Bapak Elohim datang kepada Paulus mengajarkan 13 kitab suci. Saksinya adalah bla 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 bla, ya, sesuai yang kau inginkan. Pertanyaanmu ke Al-Quran. Nah, jawablah juga sesuai dengan itu. Nah, kamu tidak mau kemudian menerima ilmu dari pendeta atau pastor di gereja. Kasihan bapak-bapak gereja kita untuk ngajarin kamu. Ternyata kau nggak nangkap ilmunya. Karena itu mungkin dari lubang pantatnya kau bisa tangkap. Nah, tunggulah dia pendetamu kentut, hirup sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan ilmunya bisa meresap ke kau. Karena ditanya kau udah ilmunya 2 kali kau naik ke sini. Itu mungkin dari lubang pantatnya kau bisa tangkap. Ditanya baik-baik. Halo, semangat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Agama. Waalaikumsalam. Mana bang? Katolik Protestan abang. Saya Muslim daripada Malaysia. Oh siap. Masya Allah. Kita sambut dulu saudara kita ini, Anwar. Baik. Saya turun dulu bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut turun, dia takut juga dia sendiri. Harus ada yang menemaninya di sini. Dijawab, sudah dijawab. Tidak mau mendengar. Lucu juga kawan kita ini. HP meja. Apa itu tadi? Iya teman-teman sekalian, kita sudah ada kurang lebih 3 jam ya
tapi belum ada teman-teman kita non-muslim yang mau berdiskusi, bukan mau, yang berdiskusi sesuai dengan data ya. Mereka hanya menebar kebencian saja. Padahal tujuan kita membawa tema ini adalah baik, supaya kita bisa melihat siapa di antara dua agama ini yang benar-benar berasal dari pencipta langit dan bumi. Sahabat Cindy, barakallahu fiik. Halo, semangat asar Bang Rintix. Halo. Halo. Semangat asar Bung. Dari mana ini? Katolik Protestan? Halo? Halo? Jam berapa pulang? Cepat kina. Sampai kapan itu syutingnya nak kok? Aduh. Oke. Halo, semangat asar. Halo, saudara Willy. Ini banyak yang minta permintaan lagi teman-teman. Tapi rata-rata muslim ini. Halo, semangat asar. Halo. Ada onde-onde kah? Halo. Saudara John. Halo. 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 Semangat asar. Ini saudara Ayubi tadi minta. Sekarang minta lagi. Semangat asar. Cek. Halo. Saudara Imam Mansur. Halo. Semangat asar. Halo. Muslim pasti. Oke lah kalau begitu, terima kasih. Kita turunkan teman-teman. Oke Mi. Kalau memang sudah tak ada, kita tutup ya
teman-teman sekalian, insya Allah sebentar malam jumpa lagi kita ya. Seperti biasa, tentu tema ini akan kita bawa lagi, karena tema ini dua arah. Tadi sudah ada yang mencoba untuk masuk ke ranah keislaman dengan membahas tentang Nabi Muhammad gitu ya, tapi sayangnya tidak memberikan data akurat. Menceritakan tentang kesakitan hatinya akan kebenaran Islam gitu. Sementara yang kita ingin bahas di sini adalah kebenaran hakiki yang bisa kita jadikan sebagai acuan tolak ukur agama yang benar itu pasti berasal dari Nabi yang benar. Tuhan yang benar pasti berasal dari Nabi yang benar, kan gitu. Halo, semangat asar. Mama. Hai. Ada onde-onde. Assalamualaikum. Nggak niat naik bang, siapa yang naikin? Aku nggak tahu. Siapa yang naikin? Naik sendiri. Semangat asar saudara Fulan. Halo. 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 Baik, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi mungkin kita tutup dulu ya. Di sini sudah pukul 17 lewat 11 menit. Tapi masih ada yang naik nih, masih ada yang minta. Halo, semangat asar. Halo. 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 Apa ini? Kalau cuma naik diam-diam baik gitu. Halo, semangat asar. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bang Suma, kata anu di Alkitab itu apa bang? Kata anu. Kata anu. Iya, terima kasih. Iya, itu sama dengan si Fulan. Si Fulan. Halo, selamat asar saudara Ison. Oke, baiklah teman-teman, kita tutup dulu ya. Insya Allah habis Isya kita jumpa lagi seperti semalam. Materi kita masih tetap ini ya, Nabi atau pengajar palsu. Setuju ya teman-teman, kita masih bahas ini ya. Halo, semangat asar. Halo. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum Waalaikumsalam. semua. Siap. Bang, boleh sedikit ini nggak bang, penyampaian bang, sedikit aja. Apa tuh? Waduh. Baik teman-teman sekalian, saudara BAB, kalau misalnya sesuatu yang penting itu mau disampaikan, boleh sebentar malam saudara naik ke sini, tapi yang benar-benar penting ya, bermanfaat gitu. Untuk menjadi pengajaran atau pelajaran edukasi untuk kita semua. Biar anak Indonesia ini semakin cerdas di dalam memilih jalan hidup dalam hal keagamaan. Tidak ambigu, tidak abu-abu, tidak berada pada kebingungan. Tapi benar-benar mereka mengetahui aspek kebenaran itu dalam beragama itu seperti apa. Bang Romi, halo. Halo Bang. Halo. Oi Bang Romi. Assalamualaikum. Oi. Masya Allah Bang Romi. Halo saudara, silakan lanjut langsung 1, 2, 3 gas. Oke bang. Jadi gini bang, saya mau tanya nih Bang Suma, bagaimana tanggapan Bang Suma tentang saudara Muslim kita yang naik ke komal-komal Islam tapi non ilmu bang.
Jadi saya tuh sudah 2 malam masuk ke room komal Kristen, terus ada yang naik itu Islam. Pada saat ditanya tapi au gitu Bang. Maksud saya saudara-saudara Muslim nggak usah lah naik di komal itu, kalau ditanya juga cuma au, jadi kesannya kayak Islam tuh kalah di bawah gitu. Tanggapan orang pasti Islam kalah kalau pada saat ditanya au gitu loh. Nah maksud saya, coba Bang Zuma yang sampaikan ke saudara-saudara Muslim kita, cukuplah biarkanlah Bang Zuma dengan teman-teman API yang berjuang gitu loh. Jangan yang kalau yang nggak tahu apa, ya tahu sih maksudnya, cuman nggak terlalu jauh sekali tahunya. Jadi kalau ditanya au kesannya ya pasti di bawah, Islam ditanya begini nggak bisa jawab, Islam ditanya gitu nggak bisa jawab gitu. Saya setuju Bang. Kesannya kita yang umat Muslim itu kita yang umat Islam di bawah kayak ini orang ngapain sih naik gitu. Iya. Ditanya aja nggak bisa jawab, tapi mau saya tahu ikut debat gitu loh. Iya. Itu Bang Zuma maksud saya. Iya, jadi sebenarnya gini Bung, ketetapan Allah itu kan sudah jelas nyata bagi kita umat Islam. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 140, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan begini, untuk didengarkan semua, kalau perlu dibuat piti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahzahu biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kata Allah begini, sudah menjadi ketetapan bagi Allah di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada kita manusia. Apa itu? Bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari, diperolok-olok oleh orang-orang kafir, janganlah kamu duduk bersama dengan mereka. Jangan, hingga mereka memasuki pembicaraan lain. Sesungguhnya apabila kamu duduk bersama dengan mereka, di komal mereka nih ceritanya, kamu duduk bersama dengan orang-orang kafir yang menghujat Islam, menghujat Al-Quran, menghujat Nabi, menghujat Allah, maka kata Allah, innakum itham mithluhum, sesungguhnya engkau sama dengan mereka. Sama. Jadi kalau Anda kemudian masuk di komalnya orang-orang kafir penghujat Islam, itu sama halnya Anda sedang memperolok-olok Al-Quran juga, karena itu sudah menjadi ketetapan innakum idzam mithluhum. Sama ketika ada orang-orang kafir yang bertanya tentang Islam, bertanya tentang Al-Quran, bertanya tentang Allah, bertanya tentang Nabiullah, tapi Anda sudah tahu tujuan bertanyanya adalah mengolok-olok, tujuan bertanya adalah menghujat, menista, jangan dibalas dengan jawaban, gak usah. Kalau perlu turunkan, karena tujuannya bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk mengolok-olok Al-Quran. Maka supaya kita tidak sama seperti mereka dan bersama dengan mereka di dalam neraka jahanam, karena itu adalah ketetapan Al-Quran, turunkan langsung. Turunkan. Kalau Anda rasa ini tujuannya untuk menghujat, ini tujuannya untuk mencaci maki, ini tujuannya negatif. Tapi kalau dia bertanya dan Anda rasa mampu kemudian untuk menggiring dia paham terhadap isi ayat itu, silakan. Anda yang menguasai. Tapi kalau Anda dikuasai, meskipun di komal Anda dikuasai, turunkan. Turunkan. Itu ketetapan. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Sudah sungguh, kata Allah, sungguh Allah telah menurunkan ketetapan bagimu, ketentuan bagimu, aturan mutlak bagimu. Itu. Jadi kalau ini saja Allah sudah menetapkan, lalu kenapa kita yang datang ke komalnya duduk dengan mereka untuk menghujat Al-Quran? Kenapa? Berarti orang-orang yang datang di komal-komal penghujat, nah, berarti masuk dalam golongan yang Allah katakan innakum idzam mithluhum, kata Allah.
Dan apa ganjarannya? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Jangan-jangan memang Anda munafik, sehingga suka Al-Quran dihujat, suka Al-Quran dihina. Jangan-jangan Anda sudah berat di Islam. Aku berdoa, aku bermohon, aku harap, aku berharap. Islam itu salah. Karena terlalu berat ini aku rasa. Salat. Ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Berat Islam ini. Mudah-mudahan dia salah, sehingga saya bisa bebas. Akhirnya dorongan-dorongan itu membuatnya masuk ke kumal-kumal kafir, naik ke atas kemudian untuk mendengarkan. Jangan-jangan benar Islam saya salah ya. Jangan-jangan Nabi Muhammad itu memang betul-betul salah ya. Nah, jangan sampai jadinya jatuhnya kepada kemunafikan. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi kalau misalnya Anda, kenapa Bang Suman tidak menerima pertanyaan dari ini? Jangan kamu menganggap bahwa kita ini takut dengan pertanyaannya. Enggak. Kita sudah tahu orang ini mau menghina, orang ini mau menghujat, orang ini mau menista, bukan mencari ilmu, tapi untuk menghina, untuk merendahkan. Makanya saya pernah katakan apa? Tidak ada orang yang sanggup melawan Edis. Tak ada. Kenapa tak ada? Karena dia bukan mau belajar, dia bukan mau menerima ilmu. Dia itu sama seperti kerbau, orang gila yang tidak mau mendengarkan. Mereka hanya mencari kesalahan-kesalahan. Berbeda dengan kita. Kita buka komen, Habib pengajar palsu, kita kasih dalil, kita sebarkan dalilnya, ini dalilnya, lalu kita kembalikan kepada mereka. Mereka kelabakan menjawab. Begitu saudara-saudara. Jadi kalau ada orang masuk di komalnya Kristen, sementara dia tidak punya ilmu, berarti dia dalam keraguan Islam. Untuk apa dia ke sana coba? Tanpa senjata. Ya untuk menghancurkan akidahnya sendiri, untuk menghancurkan dirinya sendiri, untuk merendahkan keyakinannya sendiri, untuk mempersempurna kemudian keraguannya terhadap agamanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Orang kalau mau tahu Islam jangan ke komal kafir. Mau tahu Islam itu ke komal para ustadz. Itu orang yang yakin dengan Islam. Tapi kalau ragu dengan keislamannya, bisa-bisa itulah yang menyebabkan dia ke komal-komal kafir. Mungkin karena dia sudah berat. Sholat terus, ibadah terus. Coba lihat dia sekali seminggu itu pun cuma datang nyanyi-nyanyi. Mereka pakai mobil baru, pakaian baru, rumahnya mewah-mewah. Ikuti mereka deh. Masuklah kalian ke komal-komal Kristen itu. Akhirnya setelah dia turun dari komal itu, apa yang disampaikan si kafir yang tidak ngerti Quran, ya juga ya. Iya ya, akhirnya nggak sholat. Akhirnya susah mendengar. Akhirnya nggak mau mendengarkan lagi nasihat. Diajak sholat semakin berat. Akhirnya iblis menggiringnya masuk ke dalam neraka jahanam. Minimal munafik. Innakum iltam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Itu ketetapan, bukan main-main. Wah ini alasan-alasan. Enggak, itu ketetapan. Wa qad nazzala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati la yukfaru biha. Itu jelas itu. Wa yustahzahu biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum itsam mithluhum. Kau masih tetap di situ, masuk di komal-komal Kristen, maka Al-Quran mengatakan innakum itsam mithluhum, sesungguhnya kamu tentulah sama dengan mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Al-Quran surah An-Nisa ayat 140. Itu ketetapan Tuhan. Kalau kita mendengarkan, duduk di situ bersama dengan para penghujat, maka kata Al-Quran innakum itsam mithluhum, kamu serupa dengan dia. Ayo, apakah sekarang Anda ingin diserupakan dengan orang-orang kafir? Nah, kalau ingin, silakan masuk di komal kafir, silakan naik ke atas, silakan aja ke sana. Lain cerita kalau Anda sudah punya ilmu, Anda mengandalkan, bisalah ini saya naik ke sana. Saya sendiri berpikir, kalau saya mau naik di komal Kristen,
Ini komal-komal yang tidak bisa mendengarkan kita bicara. Pernah lihat saya masuk di komal-komal mereka, saya sendiri, mereka 8 orang dan 8-nya ngomong semua? Pernah lihat? Saya keliling komal mereka, naik di komal mereka, 9 orang di atas saya sendiri, mereka 8 ngomong semua. Tadi seperti kandang apa itu? Au. Menggonggong semua, menggonggong semua. Nah, kalau Anda punya keilmuan bisa membuat semua mereka menggonggong, ya nggak apa-apa. Tapi kalau begitu Anda digonggong, Anda tidak gentar dengan ilmu Anda, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai di sana Anda digonggongin, Anda dikadalin, ayo. Itu merusak hati orang yang menyimak di bawah, orang Islam yang ada di bawah itu kecewa gitu loh. Jadi alangkah baiknya janganlah pergi ke komal-komal oten para penghujat kalau keilmuan belum mumpuni. Kenapa? Karena itu sama halnya Anda duduk dengan orang-orang yang menghina ayat suci Quran, dan Allah katakan innakum itham mithluhum. Kamu dikatakan oleh pencipta kita serupa dengan mereka bila mana saudara-saudara duduk di komal mereka tanpa ilmu, mendengarkan hujatan, mendengarkan ini dan itu. Sahabat sen, syukran. Makanya saya bukannya takut sama mereka, enggak. Itu yang saya khawatirkan. Masih banyak Kristen-Kristen, saudara-saudara Kristen kita yang baik. Masih banyak saudara Kristen kita yang mau berdialog, berdebat dengan baik. Masih banyak. Jadi kenapa kita harus berdebat sama para penghujat? Dimana ketika kita ke komalnya, Allah memiliki ketetapan innakum itham mithluhum ketika kita duduk dengan mereka. Kan masih banyak saudara-saudara kita Kristen. Meskipun kita harus sabar menanti, halo, semangat asar, selamat sore, selamat siang, selamat malam, ternyata yang naik Islam, nggak apa-apa, nggak masalah, sabar aja. Ya namanya juga di sosmed, risikonya begitu, iya kan ya, risikonya begitu. Nah, saya kira begitu teman-teman sekalian, pertanyaan yang bagus tadi sekaligus sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Jadi kalau ada komal-komal yang menghujat dan kita tidak memiliki ilmu untuk menguasai diri dan penguasaan materi, maka jangan kemudian Anda naik ke sana. Kenapa? Kita harus melihat ini orang mau belajar atau orang mau menghina, menghujat dan seterusnya. Ya. Jadi nggak usah naik ke komal-komal yang menghujat, karena kalau kita duduk sama mereka, kata Allah itu sama seperti kita dengan mereka, serupa. Saya kira begitu. Sahabat-sahabat sekalian, maaf, ini bersin indah, bersin cantik itu, mengeluarkan dosa. Oke teman-teman sekalian, kita tutup ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, namanya juga saya manusia biasa ya, sama seperti sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih telah mendukung ya, yang telah memberikan gift kepada kita semua untuk melancarkan semua materi-materi kita. Terima kasih banyak, kiranya Allah membalasnya dengan kebaikan berlimpah, rezeki yang bertambah-tambah melimpah, dan juga kesehatan yang melimpah, dan juga kemudian anak-anak yang dianugerahi kemampuan menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang ada masalah perekonomian diberi kemudahan oleh Allah. Dan terkhusus kepada saudara-saudara saya non-muslim, ketika ada kebenaran yang saya sampaikan menyakiti hati saudara, saya minta maaf. Kami sebagai seorang muslim hanya diperintahkan kemudian untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas kami meluruskan ajaran para nabi yang dibengkokkan, sehingga ketika ada yang merasa tersakiti, silakan Anda cross check dalil yang saya bawa. Kalau ada yang salah, silakan naik ke sini sebentar, luruskan. Kalau itu sudah benar, tolong direnungkan bahwa kebenaran itu datang dari mana saja. Ya, jangan lihat siapa yang berkata, tapi lihat apa yang dikatakannya. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wallahul hamd.
Oh ya teman-teman, ingat tadi nggak? Masih kepikiran sih sampai sekarang ketika dia mengatakan bahwa pemakan babi itu adalah jin. Ingat nggak tadi? Atau Bang Suma yang salah dengar? Orang Islam tidak makan babi, orang Yahudi tidak makan babi, karena mereka adalah manusia diutus oleh Allah kebenaran kepada mereka katanya. Sedangkan yang makan babi katanya itu adalah jin. Terus saya tanya, berarti Anda dan orang-orang yang sekeyakinan seagama dengan Anda itu jin? Iya Bang Suma. Siapa namanya tadi itu? Siapa? Ada yang ingat gak namanya? Robert apa itu? Robert Bible kan ya namanya ya kan ya? Oh, dia bilang yang makan babi itu adalah jin. Kok sampai segitunya? Gak habis pikir aku bah. Yang makan babi adalah jin katanya ya. Kok bisa kayak gitu? Saya aja nih yang sebagai seorang muslim nggak sampai hati mengakui itu, mengatakan itu, nggak sampai hati. Kok sampai dia mengatakan itu bahwa yang ya, Robert namanya ya, yang makan babi itu adalah jin. Waduh, padahal di zaman Yesus menurut Bible babinya yang makan jin, bukan makan sih, jinnya yang masuk ke dalam tubuh babi. Tapi ini kok kebalik sekarang, babi yang masuk ke dalam tubuh jin. Aduh. Dan apesnya lagi yang jinnya di sini adalah saudara Robert dan yang sekeyakinan dengan dia, dan dia iakan pula tuh. Aduh, gak. Tapi nggak apa-apa. Anggap saja itu adalah ilmu bagi kita bahwa sudah ada yang mengakui kalau yang makan babi itu sesuai dengan apa yang dia katakan itu adalah golongan jin. Minal jinnati wan nas. Seperti sudah benar ayat ini. Masya Allah. Masya Allah. Jadi teman-teman jin-jin yang ada di bawah sebentar malam naik diskusi dengan saya ya para jin. Maaf ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heran juga saya. Kok bisa kayak gitu? Apa tujuannya mengaku makan babi adalah jin? Hah? Kok sampai 3 kali dia mengaku? Iya kalau dia sendiri yang oten tidak apa-apa kan, yang nonton juga banyak, yang oten kan banyak, bukan cuma dia sendiri. Tapi kok sampai dia berani mengatakan kalau yang makan babi itu jin? Heran saya bah. Dulu juga ada yang mengakui bahwa jangankan babi, iblis pun kami makan. Nah itu lebih parah lagi sebenarnya itu. Katanya waktu itu kan, kenapa bisa kau mengatakan iblis aja kau makan? Katanya kan iblisnya dimasukkan ke babi, babi kami makan, berarti kami makan iblis dengan babinya.